minimal menurut saya Jepang harusnya bisa tembus di 8 besar. sampai 4 besar lah. Wah, Tapi 4 besar sih. sebenarnya 8 besar 8 sih. besar lah. Kalau 4 besar rasanya agak-agak berat juga. Iya. Apalagi mungkin cuaca di sana cukup jauh ya perbedaannya dengan Jepang. Ya, Musim betul. depan. Siapa pemain yang mungkin kita sudah saatnya say goodbye lah dengan Martinelli. Martinelli ya. Martinelli. Walaupun sebenarnya sayang-sayang gimana gitu. Sayang-sayang, cuma Karena di ya. berbagai momen tuh dia jadi penyelamat. Tapi memang kayak kita mungkin sudah waktunya move on. Move on. Perlu move on. mungkin kasusnya sama kayak saat Raya datang Iya. kita goodbye dengan kiper yang lama ya. Dengan Ramsdale ya. Heeh. Dengan Ramsdale. Betul. Walaupun Ramsdale juga, Terbang-terbang juga kan. terbang dapat penghargaan kiper terbaik Iya. ya kan, beberapa kali man of the month ya, jadi di pemain terbaik bulanan. Yang pertama, saya bukan fansnya Liga Spanyol ya, euforia Messi dan Ronaldo, juga bukan fans kedua. Jadi pertemuan Argentina dan Portugal secara peringkat juga nggak terlalu tidak terlalu jauh beda, bukan. Tapi kalau misalnya Argentina ketemu dengan Jerman, masih mendingan lihat Brasil ketemu Argentina sih daripada dengan Portugal ya. Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Halo, kawal Barantara, kembali lagi di Bincang-Bincang Antara Kalteng. Kali ini kita akan membahas update tentang perkembangan Piala Dunia 2026. Di sini teman ngobrol saya hari ini ada Kak Febri. Gimana Bang kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kak Feb ini merupakan ketua AIS pertama di Palangkaraya Bang ya? Iya, betul. Apa itu AIS Bang? AIS itu Arsenal Indonesia Supporter. Oh, itu klub juara kemarin ya? Oh iya, betul sekali. Oh iya. Saya cuman pengen mastikan Bang. Ya, dan hampir juara champion ya, hampir. Dia memang bertahap Bang. Oh, bertahap. Ya. Musim kemarin kan semifinal, musim ini final, Oh, ya. musim depan insya Allah juara Bang. Siap. Amin. Nah Bang, Ya. Piala Dunia 2026 agak menarik ini karena negaranya lebih banyak ini Iya, Bang ya. Iya, 48 negara. 48. Nah, saya ini pengen nyimpan ini di materi nanti, tapi kayaknya paling menarik dibahas ini Messi dan Ronaldo Messi ini dan Bang. Ronaldo, rivalitas Messi dan Rivalitas Ronaldo. tapi hasilnya bertolak belakang nih. Gimana dari Kapep nih melihat? Ya, kalau keduanya? misalnya peer to peer ya antara Messi dan Ronaldo, memang jauh prestasi Messi ya secara global. Ballon d'Or juga lebih banyak, juga pernah juara Piala Dunia. Itu yang selama ini kosong dari prestasi Messi, kan dia sudah dapat di 2022 kemarin. Iya. Iya. Tapi mungkin belum waktunya saja Ronaldo menunjukkan tajinya ya di Piala Dunia ini. Ya biasa, pertandingan masih banyak, masih ada. Karena baru pertama ya. Pertama kali lagi. Tapi kalau melihat Argentina dulu deh, dengan hat-tricknya Messi, kemudian permainan Argentina, kalau dari kacamata Kapep gimana tuh? Iya, aku justru teman-teman fans Messi, fans Argentina itu kan euforianya luar biasa ya. Ya. Kita lihat di bagian Indonesia Timur itu ada banyak sampai pawai dan sebagainya. Kemudian di sosial media itu rame rivalitas antara fans Ronaldo, siapa sih GOAT sebenarnya gitu kan. Tapi justru dengan hanya Messi saja yang mencetak gol di pertandingan pertama, saya justru khawatir sebenarnya, karena jadinya Argentina sangat bergantung pada Messi. Ini sebenarnya mengulang lagi Argentina di tahun 78 dan 86 ya, juara Piala Dunia itu di zaman Maradona, di zaman eranya Maradona gitu. Nah, justru ke depannya Argentina pasca Messi siapa gitu loh. Ini justru kekhawatiran ketergantungan terhadap salah satu bintang. Berbeda dengan Portugal, ini ada beberapa kader, Bruno Fernandes misalnya ada di Portugal juga. Seperti itu. Messi mungkin masih akan menambah golnya, Ronaldo juga masih punya banyak peluang juga untuk menambah golnya. Dan saat ini Messi menyamai rekor close. Ya, Miroslav Klose dari Jerman ya, untuk sebagai pencetak gol terbanyak. Dia masih bisa lagi di satu sisi dibayangi Mbappe.
Oh iya, Ya. betul. Mbappe peringkat Kalau nggak salah ketiga berbeda atau 2 apa 3 gol gitu. Nah, tapi yang menarik ini juga Bang tentang Portugal. ya. Kalau melihat dari keseluruhan sebenarnya peluang-peluang yang diciptakan itu ada dan permainan itu ada. Tapi yang menarik kan selalu lah di media sosial ini perdebatannya selalu menghakimi Ronaldo. Jadi dari Hakimi udah jelas pasti fansnya Messi. jadi yang paling viral itu kan saat peluang yang harusnya katanya Bruno yang ngambil. Bruno yang mengambil tapi Tapi kalau saya ya, karena saya jujur bukan fans keduanya, secara fans khusus ya, netral saja. Di posisi Ronaldo saat itu, posisi yang wajar juga dia mengambil, saya lihat, karena bukan yang terlalu maksa juga, memang posisi dia memungkinkan. Memang tidak ideal. Kita kan tidak tahu di lapangan ya, apakah komunikasinya terdengar Ronaldo. Tapi penghakimannya luar biasa saya lihat. Biasa lah, sosial media memang begitu. Apalagi fans keduanya ini kan cukup sengit. Nah, justru yang menarik ini Bang, salah satunya bagi saya adalah di luar Portugal dan Argentina adalah jersey yang saya pakai ini. Jerman menang meyakinkan. Dan kalau kita ingat, Jerman ini di beberapa kali Piala Dunia selalu sering menang dengan meyakinkan. Bahkan dengan Brazil waktu itu, sebelumnya juga dengan Arab. Nah, kalau dari Kapep sendiri gimana tuh dengan Jerman yang menang meyakinkan ini, bahkan golnya itu terbilang sama rata lah. Hanya Havertz pemain Arsenal yang 2 gol. Murni ya. Jadi memang Jerman juga mungkin kalau kita bicara tentang Jerman saya agak mungkin terasa subjektif ya, karena saya juga fansnya Jerman ya. Dari dulu. Jadi Jerman yang menariknya mental Jerman dari zaman Lothar Matthäus kalau misalnya kita masih ingat, kemudian Oliver Kahn gitu, Jurgen Klinsmann, itu juga sampai sekarang Jerman hampir selalu setiap tahun dia mencetak pemain-pemain dengan mental yang bagus. Kai Havertz misalnya, bagaimana dia di Chelsea, bapuk, kemudian pindah ke Arsenal, jadi beberapa kali jadi penentu kemenangan Arsenal gitu. Jadi Jerman itu mentalnya memang Panzer, memang betul-betul julukannya mereka tuh ya tim Panzer itu, mentalnya mental juara memang. Apalagi mental pemain-pemain kompetisi seperti ini. Dan kompetisi lokal Jerman juga bukan kacangan gitu. Jadi Liga Jerman juga mencetak pemain nasional mereka yang cukup bagus. Saya juga menjagokan Jerman di Piala Dunia kali ini. Dan terbilang skuadnya itu merata dan bahkan kata sebagian orang tidak ada bintang yang terlalu bersinar dibanding bintang lainnya. Katakanlah ada Havertz, ada Wirtz. Berbeda dengan beberapa tim yang pemain bintangnya, misalnya di Norwegia ada Haaland, kemudian di Argentina ada Messi, di Portugal ada Ronaldo, dan beberapa tim negara lain. Kalau Jerman hampir semua lini rata. Dan kalau diingat-ingat, timnas Jerman ini kayaknya selalu seperti itu dari setiap dari zaman namanya masih Jerman Barat ya. Masih Jerman Barat sampai ke Jerman Bersatu. Karena kalau kita catat dengan Curacao 7-1 ini mengulangi waktu melawan Brazil. Dan kemudian juga Arab dulu 8-0, dan edisi Piala Dunia lama itu pernah saya baca juga itu menang dengan telak cukup sering kayak gitu. Jadi menurut saya memang Jerman walaupun ini masih match pertama Bang ya, jadi cukup meyakinkan langkah pertama ini. Tapi kalau dari Kapep nih, kalau dari saya sih pertandingan pertama Piala Dunia hingga saat ini yang paling seru menurut saya Inggris Kroasia tadi malam. Iya, betul. Dari jual beli ini serangan. Bukan karena asis dan golnya memang dari pemain Arsenal ya. Ini tidak ada janjian. Ini tidak ada janjian antara fans Arsenal. Saya juga menggarisbawahi itu, Pak. Ya. Karena gol pertama itu berkat kontribusi Madueke.
akhirnya dapat penalti. Madueke ini padahal waktu pemilihan pemain itu salah satu yang diremehkan karena dianggap kenapa harus dia, padahal ada lainnya kayak Foden segala macam, tapi dia berhasil membuktikan. Kemudian asisnya Rice dan ketiga asis dari Saka. Nah, kalau dari Kapep gimana pertandingan tadi malam? Karena menurut saya itu jual beli serangannya, wah ini salah satu yang terbaik pertandingannya. Inggris kan selalu tampil seperti itu ya, kick and rush ya. Jadi mereka serang total. Kalau Belanda total football ya. Tapi kalau Inggris memang speednya berperan, dan hampir semua pemain Inggris itu speed. Foden, Saka, kemudian Madueke, bahkan Rice juga speednya dalam beberapa kali kesempatan kan speednya juga bagus gitu. Jadi memang modelnya Inggris seperti itu. Cuman salah satu minusnya Inggris ini sering kehabisan bensin. Jadi mental juara dia itu secara kualitas permainan di tiap part permainan dia bagus, gitu. Tapi secara kolektif dalam jangka waktu, apalagi pertandingan ini kan tiap beberapa hari sekali main, itu rawan sekali dia kehabisan bensin. Nah, itu yang biasanya terjadi buat Inggris. Ya mudah-mudahan tahun ini dengan ketebalan pemain ya, Inggris juga punya wakil terbanyak kemarin di Liga Champions, bermain banyak pemain bintang yang hadir dan dipanggil, dan pelatihnya juga punya prestasi yang bagus. Pikir juga mudah-mudahan mereka juga bertahan di pertandingan berikutnya, tidak kehabisan bensin seperti Piala sebelumnya. Dan saya lihat juga perlawanan dari Kroasia cukup baik, karena tidak hanya menerima serangan saja dan hanya serangan balik, tapi beberapa serangan juga sangat-sangat efektif dari Kroasia. Kroasia juga tipe permainannya kurang lebih Inggris ya, saling jual beli serangan memang gitu. Berbeda dengan beberapa negara Eropa semacam Italia yang Catenaccio atau mungkin Prancis yang lebih elegan bermainnya, lebih hati-hati gitu ya. Kroasia, negara-negara Balkan ya, negara-negara timur, Eropa Timur itu juga sering speed dan permainan kolektifnya lebih cukup bagus. Dan Kroasia ini di event Piala Dunia menurut saya rekornya cukup baik. Pernah sebagai runner up. Pokoknya catatan-catatannya itu sangat baik lah menurut saya. Hanya memang kurang beruntung saja saya di beberapa pertandingan. Nah, betul sekali. Jadi negara-negara Eropa Timur gitu yang bermain di Piala Dunia memang kadang-kadang secara materi cukup bagus, permainan pertandingan juga cukup baik. Cuma memang sepanjang sejarah ini juara selalu mental. Makanya tidak jauh-jauh dari negara-negara yang memang langganan juara gitu. Argentina, kemudian Prancis, Jerman. Belum ada negara, atau kita lihat di catatan itu kan paling terakhir dari list itu yang mungkin negara yang ada jauh sekali nih. Argentina, Jerman Barat, Brasil, Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Argentina. Negaranya itu saja yang juara gitu. Karena bukan hanya bicara skill dan permainan ya, tapi ini bagaimana menjaga konsistensi permainan, punya pelatih dan sejarah, histori juga mungkin fans lokal juga terpengaruh. Dan kita lihat di pertandingan pertama ini, saya tadi berpikirnya negara-negara Afrika ini memberikan kejutan. Ternyata cukup banyak yang tersandung juga di pertandingan pertama. Nah, berbeda dengan Asia. Menurut saya hasil pertama ini cukup bagus rata-rata sih. Mulai dari Jepang. Nah, Jepang kalau ada narasi yang katanya Jepang berhasil menahan imbang Belanda. Banyak yang protes. Ada yang bilang bukan Jepang yang menahan imbang, tapi Belanda yang beruntung masih bisa imbang sama Jepang. Karena permainannya. Karena kita tahu juga Jepang apalagi selama penyisian di Asia juga superior sekali. Ditambah pertandingan persahabatan, saya rasa memang Jepang itu levelnya udah
jajaran negara teratas lah kalau bagi saya ya. Nah, hasil-hasil yang bagus ini kan negara Asia juga ada Korsel yang menang 2-1. Australia. Padahal Korsel itu tertinggal lebih dulu 1-0. Gol 1-0-nya itu gol-gol ala Indonesia. Yang throw in disambar oleh yang pemain Ceko. Golnya Arhan ya. Ya, gol Arhan. Kemudian Arab 1-1 sama Uruguay. Nah, ini kita pernah mengalahkan mereka 2-0. Benar. Jadi saya lihat, wah, Uruguay ini perlu bisa lawan Indonesia, Ini gimana Kak Pep melihat hasil yang cukup baik dari negara-negara Asia ini? Di negara-negara Asia pimpinannya cukup bagus dan juga jor-joran ya. Kita tahu bagaimana sejarah tim nasional kita juga kemudian mengadopsi cara-cara beberapa negara Asia bahkan ASEAN yang juga menggunakan pemain naturalisasi, kemudian mulai menggunakan pelatih yang punya nama atau punya pengalaman di luar. Dan yang paling penting adalah hampir seluruh di negara Asia itu juga memperbaiki pola pimpinan sejak dini gitu loh. Kita lihat Indonesia sekarang itu punya timnas kan di hampir level umur tuh tertata semua. Ternyata ini nggak pernah terjadi pada era-era sebelumnya kan, era PSSI sebelumnya atau menteri-menteri sebelumnya. Dan ini kan mereka adopsi dari negara-negara tetangga yang juga punya pembinaan umur bertahap dari dini, dan ini suatu situasi yang baik dengan prestasi mereka di pertandingan awal-awal Piala Dunia, membangkitkan semacam kebanggaan juga buat negara-negara di Asia bahwa apa yang memang dilakukan di masing-masing negara pembinaan sejak dini itu mulai membuahkan hasil. Dan ya seperti Indonesia kan selalu didengungkan target kita Piala Dunia kan Piala Dunia berikut ya, Piala Dunia yang ini. Jadi dengan adanya pembinaan U16, U19, U21, U23 itu aku pikir bukan tidak mungkin Piala Dunia berikut kita akan hadir juga. Bahkan saya melihat saya tidak seutuhnya tahu mengenai perkembangan sepak bola di Palangkaraya ini bisa dikatakan baik atau tidak. Karena saya tidak mengamati secara keseluruhan, tapi yang saya lihat dari sudut pandang yang kecil saja, saya melihat SSB ini sudah lumayan ini perkembangannya di Palangkaraya, karena saya sering ngobrol sama teman-teman yang lagi ngantar anak SSB, bahkan ada keponakan dari istri yang ngantar anak SSB, dan ada anaknya yang juga ikut pertandingan satu tim, sama-sama berangkat ke Jawa untuk bertanding, dan biayanya itu support dari masing-masing orang tua juga, karena nggak sepenuhnya ada biaya yang disponsori kan. Nah, jadi menurut saya juga ini ada salah satu momentum yang baik juga yang saya lihat perkembangan sepak bola usia dini sebenarnya sudah mulai bagus kita ini. Ya, ini perlu terus kita dengungkan untuk juga mendukung atau mengelaborasi pemerintah masuk ke dalam pembinaan usia dini ini dengan lebih serius gitu, karena pemain profesional lahir dari kompetisi itu syarat mutlak gitu. Mau atlet apapun dia harus lahir dari kompetisi gitu, dan pemain yang hebat lahir dari kompetisi. Jadi bagaimana pemerintah bekerja sama dengan mungkin stakeholders terkait kayak misalnya SSB, pemilik SSB, penggemar olahraga, itu kita buat kompetisi-kompetisi lokal gitu, atau menumbuhkan prestasi, menemukan bakat-bakat baru sejak dini gitu. Dan ini kalau di semua provinsi bergerak, kita 200 lebih juta penduduk, masa cari 11 orang aja susah, harus cari yang itu luar dan sebagainya kan? Itu kalimat dari dulu dari ke masih remaja tuh sudah masalah. Padahal kita punya banyak pemain bagus secara fisik, secara alam juga bagus. Dan kalau kita bicara pecinta bola, penggemar bola, nggak perlu ditanya lagi lah. Bahkan ada banyak kita di sosial media itu waktu Indonesia mulai semacam akan lolos ke Piala Dunia kan banyak yang senang kan. Ini akan meningkatkan euforia Piala Dunia di seluruh dunia, karena bagaimana penduduk kita begitu gila bola, luar biasa gitu. Bahkan menurut saya salah satu yang fanatik juga terhadap tim. Nah, kembali ke Piala Dunia, Bang.
tim negara lain aja kita fanatik, Ya. apalagi tim kita sendiri ya. Ya benar. Bayangkan Karena tahu kalau di mana-mana. kita melihat di daerah-daerah timur ini kan bahkan ada yang fanatik Brazil, rumah dicat seperti Brazil. Nah kembali ke Piala Dunia ini Bang, bicara Brazil. Brazil ini kan salah satu yang hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Ya. Tapi banyak orang juga mengingatkan perdebatan di medsos itu, ini lawannya Maroko loh. Ya. Jangan hanya bicara Brazil dengan kekurangannya, tapi lawannya ini Maroko. Itu gimana kalau Kapep melihatnya? Brasil ya selalu slow but sure ya, maksudnya mereka dari Piala Dunia ke Piala Dunia juga selalu tampil seperti itu, kadang diragukan, tapi kembali ke mental. Pemain mental juara di Brasil, di Argentina, di Jerman, di Prancis itu saya yakin akan bisa melewati fase grup, masuk ke 16, bahkan mungkin mereka bisa jadi juara gitu. Dan kalau saya prediksi ya juara tidak akan lepas dari Masih juara negara-negara sebelumnya karena kembali mental itu berperan. kalau melihat informasinya kan Neymar sudah bergabung di latihan. Kalau melihat kehadiran Neymar apabila juga nanti mungkin dimainkan, itu sejauh apa dampaknya? Ya, aku pikir akan biasa saja. Ingat bahwa Neymar sudah bukan ada di kompetisi yang ketat seperti dia sebelumnya ada di Barcelona atau sebelumnya dia di kompetisi yang bagus. Sekarang dia ada di kompetisi itu juga akan mempengaruhi, walaupun secara skill individu dia masih bagus lah di kompetisi lokalnya dia gitu. Tapi nama besar ya. Nama besar. Sama seperti Ronaldo kan juga masih, tapi dia tidak ada di kompetisi yang ini. Hanya kita lihat bagaimana gerakannya juga melambat. Karena mungkin benar dia ada di kompetisi, tapi kan dia bukan di kompetisi Inggris, kompetisi Spanyol yang notabene sangat ketat. Dia ada di kompetisi yang grade-nya di bawah itu. Jadi ini secara habit, secara karakter juga berpengaruh ke dia. Nah, yang menarik nih juga Kak, Prancis dan Senegal. Karena sebelum ini kan saya baca-baca perkembangan itu banyak yang tidak meyakini terhadap Mbappe. Mbappe yang katanya diktator lah, yang tidak kurang bisa lah jadi leader. Tapi nyatanya di pertandingan itu dia bikin 2 gol dan permainan Prancis menurut saya cukup meyakinkan untuk partai pembuka. Ya, Prancis juga secara tim juga rata ya. Di belakang ada Saliba, di tengah juga ada banyak pemain-pemain yang juga berasal dari klub-klub. Apalagi Olise di Munchen juga dia bersinar banget. Kemarin juga kontribusinya juga luar biasa. Dia gol pembuka itu pemain Maroko yang 18 tahun itu. Benar. Kurang lebih stylenya kan sama ya dengan Olise. Memang baru 1-2 pertandingan di grup ini masih belum bisa kelihatan ya kita. Mental sebuah tim juara itu dia akan kelihatan di fase gugur nanti setelah fase grup itu selesai, baru kita mulai kelihatan ya kayak tim mana yang akan mulai kuat. Apalagi kalau misalnya ya untuk syukur-syukur kalau tidak ada badai cedera ya di tim, supaya kita juga bisa menyaksikan pemain-pemain bintang bisa bermain di fase gugur. Kalau saya amati dari sekian banyak grup, kayaknya nggak ada yang layak disebut grup neraka ini. Nggak ada karena rata. Karena rata. Negara utama, terus negara-negara yang tidak diunggulkan seperti itu. Mungkin juga pengaruh karena sekarang 48 ya pesertanya. Banyak, jadi pembagian di masing-masing grup juga semakin rata seperti itu, Kak. Tapi gimana nih kalau dengan format semakin banyak negara yang berpartisipasi ini, Kapep sebagai penggemar sepak bola ini jadi semakin menarik atau kok tambah banyak pesertanya seperti itu atau gimana? Iya, memang dengan banyaknya peserta itu jadinya kita punya banyak sekali pertandingan ya. Tapi memang kalau secara pribadi saya nggak terlalu ini dengan karena persaingan menuju ke sana jadinya
jadinya makin tensinya turun karena banyak banyak kesempatan ke sana kan. Iya. Beda dengan dulu kita cuma berapa 32 ya. Itu kan kita 32 negara ini negara terbaik gitu. Ini diperluas gini jadinya banyak kesempatan. Di sisi lain negara-negara yang levelnya mungkin di bawah itu punya kesempatan besar untuk naik. Tapi di sisi lain tapi mungkin seiring dengan waktu kita akan terbiasa dengan 48 konsep itu gitu ya. Akhirnya yang memang masuk kita percaya bahwa mereka memang luar biasa. Saya juga agak kaget dengan konsep yang lebih banyak negara sekarang. Karena melihat update pertandingan kayak wah banyak sekali ini. Kalau dulu itu kayaknya sudah selesai putar ke pertandingan kedua lagi seperti itu. Nah, jadi ini kalau sebagai negara yang akan memberi kejutan menurut KPEP apa ini? Kalau kejutan aku pegang Maroko sih. Oh, tetap Maroko ya. Maroko kecuali kalau tim yang akan bisa berikan kejutan Maroko asal Hakimi mainnya konsisten, kemudian yang penyerangnya juga bagus itu, Bang. Ya, isunya kan sudah mulai ditaksir beberapa klub besar. Bahkan kan pemain muda yang 18 tahun itu sudah dipakaikan jersinya mana-mana tuh, Bayern Munchen, Arsenal, Madrid sudah dipakaikan jersinya diedit gitu. Siap. Kalau saya sih kalau nggak Kolombia itu Jepang ya. Saya tetap banyak harapan di Jepang. Selain perwakilan Asia karena memang dari sisi permainan itu menurut saya cukup solid dan gak egois lah. Memang bermain bola harmonisasinya dan itu mental ada. Jepang juga mental perjuangannya juga luar biasa. Minimal menurut saya Jepang harusnya bisa tembus di 8 sampai 4 besar lah. Tapi sebenarnya 8 besar sih. Kalau 4 besar rasanya agak-agak berat juga. Apalagi mungkin cuaca di sana cukup jauh ya perbedaannya dengan Jepang. Ya, betul. Kolombia itu karena saya melihat pertandingannya pembuka ini kan 3-0 atau 3-1. Dan Luis Diaz tetap bisa menampilkan permainan terbaiknya lah. Tapi kalau jagoan Jerman tetap ya. Kalau pertandingan impian final. Apa? Final. Kalau pertandingan impian sih, saya pingin lihat Jerman ketemu Argentina. Oh, Jerman Argentina, bukan Argentina Portugal ya? Bukan Argentina Portugal, karena yang pertama saya bukan fansnya Liga Spanyol ya, euforia Messi dan Ronaldo, juga bukan fans kedua. Jadi pertemuan Argentina dan Portugal secara peringkat juga nggak terlalu jauh beda, bukan. Tapi kalau misalnya Argentina ketemu dengan Jerman, masih mendingan lihat Brasil ketemu Argentina sih daripada dengan Portugal ya. Kalau saya itu Prancis dan Inggris. Wah, kayaknya itu seru juga itu. Sama-sama permainan terbuka. Oh, itu menjanjikan itu pertandingannya. Ya, kemarin ketemu Pak Wali Kota bilang saya bukan fans sejatinya Premier League karena menjagokan Jerman, bukan menjagokan Inggris. Beliau Inggris, menjagokan Inggris. Nah, Bang, ini kita sudah membahas banyak hal tentang Piala Dunia ini. Ini di penghujung ini kita ada permainan sedikit, Bang. Permainannya ini sederhana aja, sebenarnya bukan permainan sih, tapi lebih ke ala-ala yang ramai lah. Mungkin 11 top 11-nya 11 pemain dream team-nya KPEP itu apa saja itu? Mungkin dari kiper siapa? Bisa jadi pemain Arsenal semua nanti yang bermain di Piala Dunia ya. Tapi boleh, ini nggak mesti di generasi sekarang. Ini kan kita bicara dream team. Dream team. Gitu. Bicara dari kiper dulu itu siapa, Bang? Kiper aku suka Oliver Kahn. Kenapa? Apa karena memang flamboyan ya, maksudnya dia semangat, dia berapi-api di belakang. Dan melihatnya tuh agak-agak ganas sih. Ganas, dan dia ngelihat bola tuh kayak mau terkam aja gitu kan. Jadi
Dan dia seperti harimau Iya. lompat gitu. Singa. Singa ya. Penuh Oliver Kahn. determinasi lah. Ya, benar. Ya, Oliver Kahn. Kalau misalnya di belakang back 2 back. Ini kita bicara 4 back ya? 4 back ya. Ya, 4 back. 4 back. 2 ya. back tengah. 2 back tengah sepanjang ini saya suka gayanya Maldini ya. Paolo Maldini. di Italia. Memang itu salah satu back terbaik lah. Back terbaik. Maldini, kemudian di belakang itu saya suka Ronald Koeman. Ronald Koeman juga Belanda. Itu juga tendangan geledeknya juga. Saya kira tadi sepaket itu Maldini, Cannavaro atau Maldini Nesta biasanya. Nesta dan Cannavaro saya nggak terlalu ngefans buat mereka. Kalau wingback nih Bang. Wingback itu di kiri Carlos. Nggak terlalu suka Carlos. Ashley Cole. Ashley Cole. Walaupun banyak di birunya ya. Banyak di biru aja, tapi Ashley Cole itu keren. Gitu. Kalau kanan berarti? Kalau kanan itu saya suka Kelly Walker. Oh, ya speednya salah satu yang luar biasa. Apalagi prime-nya di City, salah satu yang terbaik lah. Jadi 4 itu di belakang aman lah. Ya. Tengah, Jangkar? Tengah sih sampai sekarang masih mengidolakan Fabregas ya. Oh, Fabregas. Saya kira Pirlo tadi. Pirlo sempat waktu dia masih di Inter kemudian dikasih Milan dia sempat sebelum di Inter dan klub besar Pirlo di mana ya? Itu saya sudah mention, sudah lihat dia main waktu Liga Italia. Kalau saya taunya cuma dari Inter itu. Inter ya. Kemudian kasih Milan dia. Pirlo. Terus akhirnya ke Juve lagi. Ya, dia tendangan bebasnya luar biasa. Tuh. Bahkan Pirlo juga sempat bawa Juve ke final ya, kalau nggak salah. Pemain tengah itu selain Fabregas, Patrick Vieira, DM. Vieira. Jadi semacam Vieira lebih ke belakang, Fabregas lebih ke tengah. Itu aman. Sisa 4 ini, Bu. Sisa 4 di depan. wing sama depan ya. Iya. Kalau misalnya di depan main 2 striker atau dua striker itu sampai saat ini saya masih mengagumi permainannya Thierry Henry dan Dennis Bergkamp ketika berpasangan. Itu duet maut. Sentuhan apa yang paling disukai dari Dennis Bergkamp? Sentuhan magisnya. Dennis Bergkamp tidak pernah mencetak gol yang biasa. Lihat sejarah golnya, semua golnya aneh. Maksudnya golnya tuh semacam belum pernah orang mencetak gol ini sebelumnya. Seperti itu. Jadi hampir gaya permainannya itu Dennis Bergkamp. Walaupun dia kalau pertandingan jauh dia nggak ikut ya, karena takut terbang kan dia. Dan ini bukan pemain yang mengandalkan shoot power. Iya, dia luar biasa. Beda kayak di zamannya itu kan ada Batigol, Batistuta, itu yang powernya. Apalagi waktu main PS kan, biasanya Batistuta itu salah satu andalan. Kalau kiri kanannya kalau di kiri saya masih ini mengidolakan Robert Pires ya. Pires main di sayap di kiri juga bagus. Kalau yang kanan kalau di kiri tuh dulu ada pemain Belanda satu Mark Overmars itu juga juga pemain kidal yang speednya juga luar biasa. Itu juga bisa antara Overmars dengan. Dan kalau di kanan Martin Lundberg. Wah, nggak ada Messi Ronaldo ini. Nggak ada Messi Ronaldo malah di situ. Dan kenapa Lundberg? Lundberg tuh dari dulu tuh kalau kita nonton Lundberg itu kita selalu, benar kan? Dia nggak pernah ngoper bola ke belakang. Ya. Atau jarang sekali kita lihat Lundberg pegang bola ngoper ke belakang. Dan rambutnya juga nyentrik biasanya. Berbeda dengan makanya kalau kita lihat diskusi teman-teman di sosial media tuh untuk postingan-postingan permainan Arsenal yang mengevaluasi pemain Spanyol yang sekarang di Subimendi. Subimendi itu Subimendi kan sering sekali tuh dapat bola oper ke belakang, oper back. Bahkan dari Odegaard zamannya sekarang pasca
cedera, katanya sering takut sama bola. Ke belakang. Balik gitu. lagi. Bahkan beberapa kali Subimendi kan back pass-nya keserobot lawan Iya, kan, akhirnya berbuah gol. Itu selalu dikomen harusnya ada Patrick Lundberg tuh. Lundberg tuh jarang sekali dia umpan bola ke belakang ketika. Nah, ini sebenarnya nggak nyambung ini Bang. Tapi karena kita ini sama-sama fans Arsenal Bang. Nah, kira-kira kalau Kapep ini untuk musim depan, siapa pemain yang mungkin kita sudah saatnya say goodbye lah dengan Martinelli ya. Walaupun sebenarnya sayang-sayang gimana gitu. Cuma, karena di berbagai momen tuh dia jadi penyelamat. Tapi memang kayak kita mungkin sudah waktunya move on. Perlu mungkin kasusnya sama kayak saat Raya datang kita goodbye dengan kiper yang lama ya. Dengan Ramsdale ya. Ramsdale. Betul, walaupun Ramsdale juga terbang kan. Terbang, dapat penghargaan kiper terbaik ya kan. Beberapa kali man of the month ya. Jadi di pemain terbaik bulanan. Jadi berarti Martinelli. Siapa lagi, Pak? Di tengah saya pikir Subimendi juga nggak terlalu efektif ya, di situ. Depan sebenarnya Gyökeres masih bisa dikasih kesempatan lah, walaupun saya jujur aja nggak puas ya. Ya. Kenapa? Benar, catatan golnya baik ya sebenarnya, dan hasilnya juga Arsenal juara walaupun bukan dia bintang utama karena Arsenal merata. Tapi yang saya kurang greget itu di pertandingan big match kayak nggak ada nonton, jadi nggak ada kontribusinya. Jadi buat nyombong ke rival itu kayak nggak ada kita kesempatan itu. Tapi ada statistik yang bilang bahwa hampir semua gol Arsenal itu karena memang hasil Gyökeres mengacaukan formasi backnya. Dia memang bagian menghancurkan itu sih katanya menurut analisisnya. Tapi memang orang kan selalu akan lihat bagaimana dia kontrol bola, bagaimana dia bawa bola, bagaimana dia nge-shoot gitu. Kalau Trossard juga sudah tua. Kalau umur Trossard juga kayaknya menurut saya juga sudah waktunya say goodbye ya. Perlu Martinelli sudah harusnya diganti dengan yang power baru. Begitu. Odegaard itu flamboyan sih. Maksudnya kayak aku masih suka sih gayanya dia walaupun mungkin perlu ada persaingan ya. Perlu ada persaingan dan jadi yang dibeli ini benar-benar yang setara memang bintang juga, mega bintang. Ya, jadi kasusnya Odegaard itu sama dengan kasusnya Arteta waktu masih jadi kapten Arsenal kan. Dilema buat pelatih untuk masa kapten tidak bermain sampai akhir dan dia selalu diganti. Jadi saya pikir mungkin musim berikut lebih bijak kalau Rice saja yang kapten, Odegaard tetap jadi senior yang membina adik-adik. Mungkin dia punya talenta jadi pelatih kan. Suatu seperti Arteta kan bisa juga. Benar. Karena bagaimanapun 15 menit Odegaard itu hampir selalu jadi kunci terakhir itu kita untuk menang gitu. Satu pemain yang diharapkan bisa diboyong Arsenal. Kalau ada satu pemain, siapa itu? Striker sih. Kalau saya lebih suka striker murni seperti mungkin Vini atau pemain Atletico. Alvarez. Tapi lumayan mahal ini. Kayak Atletico nggak mau lepas sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ngeliat permainan kayaknya cocok gitu. Dia buat nusuk-nusuknya, nyari ruang kosong kemudian. Dan melihat dari permainan tengah dan sayap Arsenal kayaknya itu cocok gitu. Cocok untuk dia. Apalagi misalnya dia di duet antara dengan Havertz atau dengan Gyökeres, yang kedua ini dengan bodi raksasanya menjadi pengacau, itu Alvarez dengan bodi kecilnya bisa masuk ke mana-mana, itu cukup. Dan akurasi Alvarez tuh gila. Kemarin waktu kita lawan mereka itu kan kelihatan sekali akurasinya Alvarez. Dikasih 1 detik pun kesempatan dihajar tuh masuk tuh di dalam kotak tuh. Berbeda dengan beberapa penyerang kita yang misalnya
Ya. Tanpa melihat gawang tuh di shoot kemana-mana. Ini akurasinya Alvarez sampai pasti dia masuk ke titik gawang. Dan sayangnya juga Alvarez waktu itu ketemu back Arsenal yang memang solid Memang kan. solid, memang solid. Bahkan final aja kan Arsenal cuman kalah dalam artian kebobolannya penalti. Tapi memang sayap pemain-pemain PSG mengerikan lah. Mengerikan, memang speednya juga luar biasa. Oke Bang, Oke. ini yang terakhir nih Bang. Ini memilih dua pemain Bang. Oke. Di antara dua pemain. Yamal atau Luis Diaz? Luis Diaz. Oh, Yamal, Luis Diaz. Ya, Luis Diaz, Olise. Olise, Harry Kane. Olise, Haaland. Olise, Ronaldo. Olise, Ronaldo Nazario, R9. R9. R9, Ronaldinho. R9 atau Pele. R9, Maradona. Maradona atau Messi. Oke. Itu bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih juga buat Kapep untuk mau hadir. Terima kasih. Semoga Piala Dunia ini memberikan kejutan-kejutan lainnya. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.